Nah, pada perhitungan pH hidrolisis garam ini, kita tidak membahas garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Mengapa? Karena garam dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis ya, baik kation maupun anionnya. Sehingga dia tidak ada perubahan jumlah konsentrasi ion H+ dan ion OH- dan berarti larutannya bersifat netral. Oke. Nah, berarti yang kita bahas adalah 3 jenis garam saja nanti. Yang pertama adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Yang kedua adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Dan nanti yang ketiga adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Itu yang kita bahas mengenai cara perhitungan nilai pH-nya. Yang pertama kita bahas adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Ya. Sebagai contoh tadi adalah CH3COH ditambah dengan NaOH menjadi CH3COONa dan H2O. CH3COONa ini kan mengalami ionisasi menjadi Na+ dan CH3CO- ya. Na+ ini kation. Nah, CH3CO- adalah anion. Nah, kita tahu bahwa Na+ berasal dari zat yang bersifat kuat, basa kuat. Maka dia tidak mengalami reaksi hidrolisis. Yang mengalami reaksi hidrolisis hanya anionnya saja atau CH3CO-. CH3CO- mengalami reaksi hidrolisis atau biasa dengan air membentuk CH3COH dan ion OH-. Nah, ion OH- ini kan basa ya. Oleh karena itu, pada perhitungan pH garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, yang kita cari tahu atau yang bisa kita ketahui adalah konsentrasi OH-nya. Rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar KH kali konsentrasi anion ya. Nah, KH ini sama dengan KW per Ka atau KW per Kb. Nah, di sini karena yang lemah adalah asam lemahnya ya. Yang lemah di sini adalah asamnya, asam lemah. Maka yang kita gunakan KH-nya adalah KW per Ka. Sehingga untuk mencari konsentrasi OH- sama dengan akar KW dibagi Ka dikalikan konsentrasi anion. Ya, berarti konsentrasi ininya nih. Ini anionnya nih. Konsentrasi ini ya sama aja dengan konsentrasi ini. Oke. Nanti setelah dapat konsentrasi OH- baru dapat pOH. Setelah dapat pOH baru dapat pH. Ya. Jadi perlu diingat untuk garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, kita mencari tahu dari konsentrasi OH- dulu ya. Konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi anion, kemudian dapat pOH, jadi dapat pH. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi bagaimana cara mencari pH pada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Kayak contoh tadi asam kuatnya adalah Cl ya, basa lemahnya adalah Na4OH, akan membentuk garam Na4Cl. Na4Cl ini akan mengalami ionisasi menjadi Na4+ dan Cl- ya. Na4+ ini kation, Cl-nya anion. Ya. Nah, karena Cl- itu berasal dari zat kuat atau asam kuat, maka dia tidak mengalami reaksi hidrolisis. Yang mengalami reaksi hidrolisis adalah Na4+-nya ya di sini atau kationnya. Na4+ mengalami reaksi hidrolisis membentuk NH4OH dan ion H+. Nah, ion H+ ini kan bersifat asam ya. Nah, oleh karena itu pada perhitungan pH garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, yang kita cari tahu dan yang bisa kita dapat adalah konsentrasi H+. Rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar KH kali konsentrasi kation. Oke. Nah, KH di sini nilainya adalah KW per Kb. Kenapa? Karena yang lemah adalah basanya. Kalau KA kan ya yang berarti yang punya adalah asam lemah. Kalau Kb berarti yang punya adalah basa lemah. Oke, karena yang lemah basanya maka KH yang digunakan adalah KW per Kb. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan akar KW per Kb kali konsentrasi kation ya. Konsentrasi kation. Ini sama saja ya. Nah, nanti karena ini konsentrasi H+, kita bisa langsung dapat berapa nilai pH-nya, yaitu pH sama dengan log H+. Oke. Ini harus diingat ya, jangan sampai ketukar. Kapan menggunakan konsentrasi OH-, kapan atau mana yang menggunakan konsentrasi H+. Oke. Triknya ya kalau misalkan OH- berarti KW per Ka. Kalau misalkan H+ KW per Kb. Kalau di OH- berarti yang dipakai adalah konsentrasi anion. Kalau di H+ yang dipakai adalah konsentrasi kation. Itu. Oke.
Selanjutnya adalah kita mengidentifikasi perhitungan pH pada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, sebagai contoh ini ada CH3COH ditambah N4OH menjadi CH3COONH4 dan H2O. Nah, garam CH3COONH4 ini akan mengalami ionisasi menjadi Na4+ dan CH3CO-. Ya, ini adalah kation, ini adalah anion. Nah, karena kation dan anion ini sama-sama berasal dari zat sifatnya lemah, dari asam lemah dan basa lemah, maka keduanya mengalami reaksi hidrolisis atau garamnya mengalami reaksi hidrolisis sempurna. Na4+ mengalami reaksi hidrolisis membentuk Na4OH dan ion H+, sedangkan CH3CO-nya mengalami reaksi hidrolisis membentuk CH3COH dan ion OH-. Oke. Nah, oleh karena itu, pada perhitungan pH garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, kita boleh menggunakan dua rumus, boleh yang mencari konsentrasi H+ atau boleh yang mencari konsentrasi OH-. Oke. Kalau misalkan kita mau mencari konsentrasi H+, yang kita gunakan adalah akar KW kali Ka per Kb. Sedangkan kalau misalkan kita mau mencari konsentrasi OH- berarti KW per Kb dibagi Ka, ya. Kalau H+ Ka-nya di atas, Kb-nya di bawah. Kalau OH-, Kb-nya di atas, K-nya di bawah. Gitu. Oke. Nanti kalau H+ berarti tinggal langsung aja dikonversi ke pH, tinggal min log H+, sedangkan kalau OH- harus jadi pOH baru dapat pH. Kalau misalkan pertanyaannya adalah pH, ya saran saya langsung menggunakannya H+ saja, ya. Ya, perhitungannya tidak lama. Langsung ketemu, bisa langsung ketemu pH gitu kan. Kalau menggunakan OH- kan harus nanti dapatnya pH dulu baru dapat pH. Oke. Nah, sebagai gambaran, kita juga bisa memperkirakan atau memprediksi bagaimana nilai pH-nya berdasarkan perbandingan nilai Ka dan Kb. Kalau nilai Ka dan Kb-nya itu sama saja, ya. Kalau nilai Ka-nya itu dengan Kb sama, maka lautannya bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Kalau misalkan nilai Ka-nya lebih besar dari Kb, maka lautannya akan bersifat asam. pH-nya akan di bawah 7. Nah, sedangkan jika Ka-nya lebih kecil daripada Kb, maka lautannya akan bersifat basa atau pH-nya di atas 7. Jadi kita bisa memprediksi dulu nilai pH-nya berapa. Tapi untuk nilai pastinya, kita harus menghitung terlebih dahulu menggunakan rumus yang ada. Jadi kita hanya bisa memprediksi di atas atau di bawah 7 atau sama dengan 7 gitu aja. Nah, selanjutnya ada derajat hidrolisis atau H, ya. Untuk rumus derajat hidrolisis atau biasa disimbolkan sebagai H kecil, yaitu ada dua, tergantung garamnya. Rumus derajat hidrolisis H, ya. Kalau misalkan garamnya itu berasal dari garam asam lemah dan basa kuat, rumusnya adalah akar KH dibagi konsentrasi anion. Tapi kalau misalkan garamnya berasal dari basa lemah dan asam kuat, nah maka rumusannya adalah akar KH dibagi konsentrasi kation. Begitu ya. Nah, KH-nya berarti yang mengikuti saja ya, karena KH-nya kan bisa KW per KA atau KW per KB tergantung garamnya.